setelah sebelumnya selesai dari adab yang pertama seputar pembahasan salam. Kata beliau di adab yang kedua, qala al-musannifu waffaqahullah, penulis semoga Allah memberinya taufik, berkata, as-sani idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dhin waqifan an yaminil babi aw yasarihi fa in adina lak dakhalta wa in qila lak irji' farji'. Ini adab, Masya Allah, adab yang sangat penting sekali terkait dengan meminta izin. Kata beliau yang kedua, idza aradta, jika kamu ingin ad-dukhul, masuk, ala ahadin, kepada seseorang umum, siapa saja itu orangnya. Makanya beliau takbir dengan ahad nakiroh. Nanti antum akan pahami apa itu maksudnya nakiroh setelah belajar di ilmu bahasa. Kita belum sampai di pembahasan nakiroh di pembahasan bahasa kita. Al-muhim nakiroh adalah kata umum. Ahadin ini termasuk dari kata itu. Kalau antum masuk kepada seseorang, siapa saja dia, orang itu siapa saja. Fasta'dzin, maka minta izinlah. Ini kata amr, kata perintah. Meminta izinlah. Cara meminta izin sebentar akan dijelaskan di syarah sebagian kalimatnya dan apa kalimat kalau dia izinkan. Dan pada hakikatnya kalau masalah meminta izin ini juga kembali ke urf, kembali ke kebiasaan masyarakat. Bagaimana cara mereka meminta izin? Intinya yang paling pokok adalah kalau antum masuk, sebelum masuk minta izin dulu. Waqifan an yaminil bab. Dalam keadaan berdiri di samping kanannya pintu. Au yasarihi, atau samping kirinya. Jangan berdiri di depan. Iya. Jadi kita berdirinya samping kanan atau samping kiri. Nanti penulis akan menjelaskan apa sebabnya. Iya, disyarah. Ini bab adab. Kadang kita lalai darinya. Karena kita ketuk pintu dari depan, berdirinya depan pintu. Sunnahnya itu berdirinya, adabnya di samping. Fa in adina lak dakhalta. Kalau diizinkan untuk antum, masuk. Iya. Silakan masuk. Wa in qila lak irji'. Kalau dikatakan kepada kamu kembali, maksudnya tidak diizinkan. Tidak diizinkan kembali. Farji', maka antum harus kembali. Maka antum harus kembali. Ini Masya Allah, beliau akan sebutkan terkait dengan adab yang pendek ini 4 pembahasan. Kata beliau qala syari waffaqahullah, berkata pensyarah semoga Allah memberinya taufik. Dzakarul musannifu waffaqahullah al-adab ats-tsani. Penulis
menyebutkan adab yang kedua. Minal adabil asyara, dari 10 adab. Wahuwa yata'allaku bi adabil isti'idhan. Dia adalah terkait dengan adab meminta izin. Terkait dengan adab meminta izin. Wa fihi arba'u masail. Terkait dengan adab meminta izin ini ada 4 masalah. Ada 4 masalah. 4 ini hendaklah setiap orang yang ingin meminta izin miliki dan ketahui. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama. Fi qawlihi, dalam ucapannya, wa idza aradta ad-dukhul ala ahadin fasta'din. Apabila kamu ingin masuk kepada seseorang maka minta izinlah. Kata beliau al-mubayyin mahallal isti'dan. Ini menjelaskan tempat kita meminta izin. Iya. Kapan waktunya kita minta izin? Kata beliau wahwa inda iradatid dukhul. Yaitu ketika antum mau masuk. Antum datangi rumah seseorang. Antum mau masuk. Minta izin dulu. Kata beliau faman arada ayyadkhula qaddama isti'danah. Siapa saja yang ingin masuk ke seseorang, maka dia dahulukan minta izin. Dahulukan minta izin. Walam yuakhirhu hatta yadkhula. Dia tidak akhirkan sampai dia sudah masuk. Dia tidak boleh sudah di dalam izinkan. Kalau orang Makassar bilang. Sudah di dalam baru izin. Tidak boleh. Itu sudah masuk namanya. Sebelumnya, sebelum masuk kita sudah minta izin. Ini rincian yang bagus dari penulis. Hafizahullah. Famahallul adabi qabla dukhul la ba'dahu. Maka tempat adabnya itu sebelum masuk, bukan setelah masuk. Kalau izinnya sudah masuk, itu tidak beradab namanya. Tidak beradab. Nanti orang akan terima dengan terpaksa. Belum lagi nanti kadang tempat untuk menerima tamunya belum siap. Ya kan? Bisa saja di situ masih ada tempat-tempat yang memang dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Banyak hal. Jadi beradab kalau izinnya itu sebelum masuk. Kalau izinnya sebelum masuk. Wal isti'danu huwa talabul idzin. Kemudian beliau jelaskan makna kosakatanya. Al isti'dan itu artinya meminta izin. Meminta izin. Nah, ini kalau kita sudah belajar sorof, tentunya kita pahami wazan istaf'ala bermakna apa? Meminta. Isti'dan artinya meminta izin. Waddukhul ala syai', masuk kepada sesuatu maksudnya apa? Huwal wuluj fi wal kaun ma'ah. Itu bergabung bersamanya, berada bersamanya, itu namanya masuk. Jadi sebelum masuk, sebelum bergabung bersamanya, kita izin dulu. Kita izin dulu. Wal amru bil isti'dani yakunu fima huwa mahjubun adatan. Masya Allah. Kemudian belum rinci tempat yang kita harus minta izin sebelum masuk. Kata beliau perintah untuk meminta izin ini terjadi pada perkara-perkara yang ada hijabnya, dibatasi, ada temboknya, ada bangunannya secara kebiasaan. Kadar, misalnya seperti rumah. Wa maktab, ya, perpustakaan, wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Lama huwa maftuhun adatan, bukan tempat yang terbuka. Pasar misalnya, tidak perlu, boleh saya masuk?
Tempat terbuka enggak? Iya. Tempat terbuka secara kebiasaan. Masjid. Tempat-tempat yang terbuka untuk umum. Itu enggak perlu apa? Izin. Yang tadi itu perintah untuk berizin adalah tempat khusus yang tertutup. Bukan tempat yang terbuka. Belum sebutkan kedukan, suk, seperti toko yang ada di pasar. Ya, tidak perlu kita lagi di pasar mau beli kangkung. Kalau santri rumah bahasa Arab, boleh saya masuk mau beli kangkung di pasar. Ya, itu tidak perlu. Tidak perlu, karena itu tempat terbuka. Au maktab, atau juga maktabah perpustakaan tapi terbuka untuk umum. Tidak perlu minta izin. Iya. Yutroku adatan fala yughlaqu babuhu. Kalau ini secara kebiasaan dia dibiarkan dan tidak ditutup pintunya. Tidak ditutup apa? Pintunya. Ini bagus dibedakan. Jadi tidak semuanya harus minta izin. Tidak semuanya harus kita meminta izin. Makanya beliau tegaskan lagi faida kana al-muradul isti'dzanu alaihi mahjuban fil adatil jariyah. Ingat ini terkait dengan adat. Ini adabnya. Kalau yang diinginkan dengan meminta izin padanya itu adalah mahjuban. Sesuatu yang tertutup secara adat al-jariyah yang berlaku di masyarakat. Secara adab yang berlaku di masyarakat. Ka abwaabid dur, seperti pintu-pintunya rumah. Au abwaabil makatib, pintu-pintunya maktabah. Allati la yu'tadu fathuha, yang tidak biasa terbuka. Ta'allaqal isti'danu bihadhil hal. Maka izin dalam keadaan ini itu terkait dengannya. Paham kan? Sesuatu yang tertutup itulah baru antum minta izin. Fa in kana al-hijabu marfu'an adatan. Kalau penutupnya terbuka biasanya. Itu kan tadi yang biasanya sudah tertutup yang berjalan di masyarakat. Kalau dia terbuka. Kababi dukan suk, seperti pintunya toko yang berada di pasar. Au babi maktab, atau pintunya maktabah yang yutroku adatan, biasa hanya diketuk saja biasanya. Walam yajril urfi gol bigolkihi, secara kebiasaan dia tidak tertutup. Fa innal isti'dana yartafi'u hukmuhu huna. Masya Allah. Izin di sini terangkat hukumnya. Apa artinya? Apa artinya terangkat? Tidak perlu minta izin. Ini penegasan dari yang tadi. Dari paragraf yang sebelumnya. Iya. Ini masalah yang pertama. Tempat yang harus kita meminta izin kalau mau masuk. Wasan yang kedua, yaitu masalah yang kedua. Karena beliau janjikan ada 4 masalah. Masalah yang kedua. Fi qawlihi, pada ucapan beliau waqifan an yaminil babi au yasari. Dalam keadaan berdiri di kanan pintu atau di kirinya. Maksudnya kata beliau faida arada dakhil. Apabila seorang yang ingin masuk al-isti'dan, dia ingin meminta izin, waqafa, maka dia berdiri an yaminil babi au yasarihi, dari sebelah kanannya pintu atau sebelah kirinya. Dan beliau bilang walam yakif muwajahatan, jangan dia berdiri di hadapannya. Jangan dia berdiri di hadapannya.
Maksudnya di depannya pintu. Kenapa? Di sini belum sebutkan sebabnya. Li'anna maqsudal isti'dani hifdzul aurat. Karena tujuan dari minta izin itu menjaga aurat. Kenapa kita harus izin? Untuk menjaga auratnya orang. Tadinya orang memiliki istri, di dalam ada anak perempuannya. Atau si yang memiliki rumah ini laki-laki, dia pakai pakaian dalam rumah. Ya kan? Masih kelihatan apa? Auratnya, misalnya kelihatan lututnya, dia pakai pakaian yang kelihatan pahanya. Kan dalam rumah bersama keluarganya. Bersama keluarganya. Iya. Jadi kita minta izin maksudnya adalah untuk menjaga aurat. Berarti nanti dia kena koedah. Menjaga aurat kan hukumnya wajib. Berarti apa hukum meminta izin? Wajib. Karena koedah usul fikihnya al-wasail lah ahkamul maqasid. Wasilah itu hukumnya tergantung maksud. Tujuan dari minta izin supaya kita menjaga auratnya orang. Kan begitu? Menjaga aurat hukumnya wajib. Berarti meminta izin hukumnya apa? Wajib. Iya. Berdosa seorang kalau tidak melakukannya. Apalagi ini babnya adab. Seorang dipuji dengannya. Dipuji dengannya. Tercela kalau ada orang langsung masuk. Itu tercela. Iya. Li'adamittila'i alaiha. Supaya dia tidak melihat kepadanya. Iya. Dan watahakkukuhu yakunu bimuba'adatil babi. Dan ini akan terwujud kalau kita menjauhi pintu. Artinya, pertama kita minta izin. Tujuannya untuk apa? Tidak lihat aurat. Kalau kita minta izin, tapi depan rumah, depan pintunya. Ini kan masih kelihatan. Dipahami kan? Masih kelihatan. Maka akan terpenuhi ini kalau kita menjauhi pintunya. Berdiri di kiri ataupun di mana? Di kanan. Dan ingat, tidak boleh mengintip. Tidak boleh mengintip. Karena semuanya ini tujuannya apa? Innama ju'ilal istidan li'ajal basar. Izin itu dijadikan sebagai adab di situ supaya orang tidak sembarang melihat. Iya. Sebagian orang kadang ketuk sambil mengintip. Itu tidak beradab namanya. Kalau yang di dalam rumah colok matanya, tidak berdosa. Boleh, ada hadisnya. Ada orang mengintip, kemudian kita tusuk matanya, tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Dipahamkan? Karena memang ini mata ta'addi, mata jahat. Perlu dikasih pelajaran supaya tidak jahat lagi. Dipahami kan? Nah, ini adab namanya. Jadi berdirinya di kanan atau di kiri, samping pintu. Tujuannya supaya menjauh dari auratnya orang. Ketika dia buka pintu, kita tidak langsung lihat isi rumahnya. Iya. Li'alla tabdu auratun la yahillul ittila'u 'alaiha. Supaya tidak nampak aurat yang tidak halal untuk dilihat. Iya, kepadanya. Fayata'adzal musta'dzan alaih. Sehingga al-musta'dzan alaih. Al-musta'dzan alaih maksudnya kan al-musta'dzin itu yang mau masuk. Kalau al-musta'dzan alaih pemilik rumah. Tidak terganggu pemilik rumah. Paham kan? Iya, kalau kita langsung di depan, ini akan terganggu al-musta'dzan alaih. Akan terganggu yang kita meminta izin kepadanya, yaitu pemilik rumah. Kemudian kata beliau wal wuqufu ala ihda
jambatil bab yahfadul abdu minal wuku'i fi mutala'ati al-auratil mahdurati alaihi. Masya Allah. Berdiri di salah satu samping pintu itu ya seorang hamba terjaga dari jatuh kepada hal melihat aurat yang dilarang untuk dilihat. Yang dilarang untuk dilihat. Ini masalah yang kedua. Kalau kita minta izin, hendaklah berdiri di samping kiri atau di samping kanan. Wal mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Fi qaulihi, pada ucapan penulis, fa in adzina lak dakhalta. Kalau antum diizinkan, maka antum masuk. Kenapa? Li'annal idna labdun yustabahu bihid dukhul. Karena izin itu artinya lafaz yang membolehkan, memubahkan kita masuk. Iya. Fa'idha kilalah, ini ucapannya. Jika dikatakan kepadanya, udkhul, masuklah. Au tafaddal, atau ucapan yang biasa kita sudah berjalan di lisan kita, bahkan tafaddal. Iya. Wa ma fi ma'nahuma, dan apa yang semakna dengan keduanya. Artinya itulah yang ana bilang tadi, kembali ke uruf. Kembali ke kebiasaan masyarakat. Apa ucapan yang biasa mereka pakai ketika mengizinkan seorang untuk ya masuk, ikut bergabung. Iya. Dakhala, kalau sudah diizinkan seperti itu, masuk. Saya dia bilang tadi, dia ketuk pintu, adkhul, apakah boleh saya masuk? Dia bilang, udkhul. Atau dia bilang, tafaddal. Maka masuk. Itu namanya dia mubahkan. Dia bolehkan. Iya. Dan beliau tegaskan, fala yanhasiru husulul idzin biqauli udkhul. Tidak terbatas terjadinya izin itu dengan ucapan udkhul, masuklah. Tidak terbatas itu. Tidak terbatas pada itu saja. Bal yulhaqu bihi ma kana fi ma'nahu urfan. Bahkan diikutkan dengannya apa yang semakna dengannya secara uruf. Secara uruf. Paham kan? Tidak harus bilang masuk baru boleh. Tidak. Masing-masing daerah mungkin beda caranya. Paham kan? Kalimat yang dipakai. Kalimat yang dipakai. Bahkan masing-masing daerah kadang mungkin kalau dibilang masuk agak kasar. Iya kan? Tapi ada kalimat lain yang dipakai dan digunakan. Pokoknya hal ini syariat tidak mengikat dengan satu lafaz. Artinya al-ada muhakkamah. Adat menjadi hukumnya. Kembali kepada kebiasaan masyarakat. Ketika sama juga dengan kalimat untuk meminta izin. Tidak harus dibilang, adkhul, boleh nggak saya masuk? Iya. Tidak harus kalimat itu. Kalimatnya kembali ke uruf. Di masyarakat kalau minta izin untuk masuk, pakainya kalimat apa? Kembali ke uruf. Dipahamkan? Ada sebagian tempat kadang, assalamualaikum. Dia jawab salam, waalaikumsalam, silakan. Kan begitu. Dia tidak perlu bilang, apakah saya boleh masuk? Tidak perlu. Kadang cuma salam, itu sudah cukup. Dipahami kan? Nah, ini adab.
Ini adab. Dan kembali ke uruf. Beliau contohkan, ini terjadi di Arab ya, contoh kalimatnya. Tidak harus udkhul. Beliau bilang kal jari fi qaulin nas, seperti yang berjalan di ucapan orang-orang masyarakat, tafaddal, ta'al. Ya, dia minta izin, dia bilang ta'al, kemari. Tadi kan udkhul, itu kan di lafaz hadits. A'adkhul, udkhul. Tapi tidak harus lafaz itu. Paham kan? Boleh tafaddal. Boleh juga apa? Ta'al, kemari. Iya, boleh. Au nahwihima, atau yang semisal dengan keduanya. Minal alfadhil urfiyah ad-dalati ala dhalik, dari lafaz-lafaz yang secara uruf yang menunjukkan atas hal tersebut. Dari lafaz-lafaz yang secara uruf yang menunjukkan hal tersebut. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, dan ini masalah yang terakhir. Ini masalah yang terakhir. Wal mas'alatu rabi'ah, dan masalah yang keempat. Fi qoulihi, pada ucapannya, wa in qila lak irji' farji'. Kalau dikatakan kepada antum kembali, artinya dia tidak izinkan sekarang. Irji' itu artinya pulang. Paham kan? Iya. Farji', ya antum pulang. Antum pulang. Apa maksudnya yaitu idza lam yu'dan lak, kalau tidak diizinkan kepada antum. Famunita, antum dilarang. Wakila lak, dan dikatakan kepadamu irji', dikatakan kepadamu kembalilah. Farji', maka antum harus kembali. Bukan karena ucapan orang itu yang punya rumah. Tapi kata beliau, mumtathilan liqaulihi ta'ala, karena taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in qila lakum murji'u farji'u. Ini bahkan ayat. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, pulanglah, maka pulang. Jadi kita pulang itu dalam rangka taat kepada Allah, bukan taat kepada pemilik rumah. Memang Allah yang menyuruh kita. Kalau pemilik rumah bilang kembali, kita disuruh kembali. Pulang disuruh pulang. Paham kan? Kata beliau warruju, kembali. Idza lam yu'dan li ahadin lahu halan. Jika tidak diizinkan kepada seorang, dia memiliki dua keadaan. Hati-hati dari dua keadaan ini, karena satunya adalah ketaatan, sementara yang satunya adalah kedurhakaan. Durhaka kepada Allah dan taat kepada Allah. Ihdahuma, salah satunya, ruju'un ma'ati binafsin. Kita kembali dalam keadaan diri kita lapang. Iya. Tidak ada sesuatu dalam hati kita. Dikatakan tidak menerima tamu misalnya. Ya, kita kembali dengan hati yang lapang tanpa ada rasa sakit hati terhadap teman kita. Fala yajidul mardudu fi nafsihi alaman. Yang ditolak itu tidak mendapatkan dalam dirinya rasa sakit hati. Rasa sakit hati. Ini keadaan yang pertama. Dari keadaan orang yang ditolak, yang tidak diterima. Wal ukhra, yang lain, yang kedua, ruju'un ma'akhubthi nafsin. Kembali bersamaan dengan khobit dirinya. Maksudnya hatinya merasa sakit. Fayajidul mardudu fi nafsihi alaman.
Yang ditolak merasakan dalam hatinya sakit. Itu sakit hati. Karena ditolak oleh temannya. Oleh pemilik rumah. Kata beliau, kita harus memilih mana ini? Fal awwalu muwafiqun lisyar'i tasliman wal akharu munazi'un lisyar'i. Hati-hati. Yang pertama berarti telah sesuai dengan syariat. Dia menerima syariat. Sementara yang kedua, dia telah menyelisih syariat. Iya. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebagian orang kalau tidak diizinkan masuk atau kalau tidak dibukakan pintu, sakit hatinya. Iya, salah. Kita harus kembali dengan hati yang lapang. Bukan karena orang itu, tapi karena ketaatan kepada Allah. Ini kita beribadah kepada Allah dengannya. Kita beribadah kepada Allah dengannya. Fa innal amra birruju'i huwa amrullah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Sesungguhnya perintah untuk kembali itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, itu perintah Allah. Wa haqiqatum titsali amrihi. Berarti hakikatnya kita taat kepada perintah Allah. Bukan karena orang itu menolak kita. Hakikatnya kita taat kepada perintah Allah. Wa taslimulah. Yaitu taslim kepada Allah. Tunduk dan patuh kepadanya. Bi alla yabqa fin nafsi munaza'atun li hukmih. Supaya tidak tersisa lagi di dalam diri seseorang penyelisihan, penentangan terhadap hukum Allah. Wa qad amarona subhanahu in rudidna an narji'a. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita kalau kita ditolak. Kalau kita ditolak, maka kita kembali. Fa inna linnasi a'daron. Maka sesungguhnya orang itu memiliki udzur masing-masing. Iya kan? Dia tidak membukakan pintu untuk kita. Ada udzurnya. Macam-macam di dalam rumah kan. Dia masih lagi ada kegiatannya dalam rumah sama keluarganya. Yang lagi tidak bisa diganggu. Ya, dia lagi istirahat. Tidak bisa diganggu. Banyak hal. Pokoknya intinya kata beliau, orang itu memiliki udzur. Orang-orang itu memiliki apa? Udzur. Maka kita ketika ditolak, kita harus kembali. Kita harus kembali. Ta'atan lillah. Karena ketaatan kepada Allah. Kita harapkan pahala dari kembali kita itu. Tidak boleh kita bilang, wah saya sudah capek. Datang, tidak dibukakan pintu. Tidak diizinkan. Ya begitulah ibadah. Kita capek. Begitulah penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada pengorbanan dari kita. Karena nilainya besar. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan kalau kita taat kepada Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi SAW. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Artinya antum mau mendapatkan yang mahal tapi mau mudah. Tidak capek. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus ada kecapean, keletihan. Iya kan? Dipahami ini kan? Karena kita mau mendapatkan yang mahal. Perkara dunia saja. Ini perkara akhirat, surga. Dunia saja. Antum mau mendapatkan sesuatu harus capek. Betul enggak? Iya kan? Antum mau dapat uang harus kerja. Nah, ada orang dapat uang harus kerja dari jam 8 sampai jam 5. Capek.
Itu dunia. Akhirat kita mau santai-santai mengeluh, tidak boleh seperti itu. Iya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada at-taslim, ketundukan yang sempurna dari kita. Alhamdulillah kalau orang tolak ada lagi nilai ibadah. Ada lagi nilai ibadah. Karena kembalinya kita dari situ itu ibadah. Kalau kita ridho, tapi kalau kita berkeluh kesah, tidak ada ibadah. Yang ada malah dosa. Karena kita tidak ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah dulu dengan ini. Sebagian orang kadang langsung berbicara yang besar. Iya, dia mau menyinggung hukum Allah yang tidak dipraktekkan di negara. Sementara dia hukum Allah yang dipraktekkan di rumah tidak lakukan. Iya, tidak lakukan. Ini kan hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan. Ini kata beliau, hafizallah ta'ala. Kata beliau, wa idan tawatin nafsu ala malamatil musta'dan alaih. Apabila tersimpan di dalam diri seseorang celaan terhadap yang dimintai izin kepadanya. Pemilik rumah, pemilik pustaka. Wajarul lisan bil waqi'ati fi. Bahkan berjalan lisan untuk mencelanya. Iya, mencelanya. Kanat tilkal hal dalilan ala adami sidqit taslim li amrillahi fi nafsil abdi. Hati-hati. Maka keadaan itu adalah tanda tidak adanya penerimaan terhadap perintah Allah dalam diri hamba itu. Dalam diri hamba itu. Padahal dia cuma mencela orang. Dia cuma tidak ridho, tidak senang. Karena dia tidak diizinkan. Karena dia tidak diizinkan. Tapi beliau katakan itu adalah dalil. Itu adalah dalil. Bahwasanya orang itu tidak ada penerimaannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jujur dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan ya di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidak demi Rabbmu mereka tidaklah beriman. Allah katakan tidaklah beriman mereka hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Setelah itu yang menjadi poin kita, mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan. Mereka tidak menjumpai ya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak menjumpai di dalam hati mereka haraj, keberatan terhadap keputusan yang kamu putuskan. Ini keputusan Nabi, seperti itu sudah hukumnya. Dikatakan di awal ayat tidak beriman. Apalagi kalau yang kita tentang itu keputusan Allah. Keputusan Allah. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian, kembali, kami tidak bisa menerima tamu, kembali. Dengan itu kita merasa tidak senang. Itu menunjukkan keimanan kita, penerimaan kita terhadap hukum Allah kurang,
bahkan tidak ada. Maka yang dikatakan tidak beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang wa yusallimu taslima. Dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Ini ada peringan. Mungkin orang kadang tidak terlalu perhatikan. Tapi ternyata ini adalah masalah besar. Masalah besar sekaligus masalah penting sekali. Iya. Wahadil masalah wasabiqatuha fihima hukman min ahkamil isti'dan. Maka masalah ini dan masalah yang sebelumnya pada keduanya terdapat dua hukum dari hukum meminta izin. Yata'allaqan bil idzin wal mana', terkait dengan dia izinkan atau dia tidak izinkan. Wa baqiya hukmun tsalits, ya tersisa hukum yang ketiga yang belum tak singgung tadi, wa huwa adamu ijabatil musta'din. Ini juga kadang kita jumpai. Ya. Seorang yang meminta izin tidak ada jawaban dari yang dimintai izin. Tidak ada jawaban, tidak ada kata tafadhol, udkhul, tidak ada pula kata irji. Paham kan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada suara. Ini yang belum disinggung tadi. Dan ini belum singgung terakhir. Belum katakan fa illam yujab roja. Kalau tidak dijawab maka kita kembali. Jangan ketuk terus. Ketuk itu cuma 3 kali. Kita ketuk, tidak ada jawaban. Ketuk lagi, tidak ada jawaban. Ketuk lagi, tidak ada jawaban. Kalau kita tidak dijawab, kembali. Itu adabnya. Ini tidak disebutkan di matan. Belum sebutkan di syarah. Maka belum katakan fal isti'danu lahu halan. Berarti meminta izin itu ada 2 keadaan. Ihdahuma, salah satunya husulul ijabah bil idzin awil mana'. Ada jawaban untuk mengizinkan kita masuk atau ada jawaban untuk menolak kita. Fa in udzina lahu dakhal, maka keadaan ini kalau diizinkan kita masuk. Wa in muni roja. Kalau kita ditahan, dilarang, maka kembali. Wal ukhra, yang kedua, ada muhusuliha, tidak ada jawaban. Tidak ada bilang silakan, tidak ada juga bilang kembali. Tidak ada. Maka di sini apa? Beliau katakan fala yujabu bi'idni au man'i fayarji. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban untuk mengizinkan kita masuk, tidak ada juga jawaban untuk menolak kita. Apa yang harus kita lakukan? Fayarji. Di sini kita kembali, kita pulang. Nanti datang di waktu yang lain. Iya, ini adab penting sekali, indah. Sebagian orang kalau tidak dijawab-jawab teriak. Iya, nah ini masalah. Sekali lagi, orang-orang punya udzur di dalam rumah. Orang-orang ada udzurnya dalam rumah. Iya, banyak hal yang tidak bagus kita ya lihat, dan yang tidak bagus kita ya ganggu. Ini adab, alhamdulillah sudah selesai adab yang kedua. Kita cukupkan karena setelah itu beliau akan sebutkan adab yang ketiga. Nanti kita ambil di pertemuan besok insya Allah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.